Episode 12 King Delenn dimulai dengan Sang Sik memanggil semua orang untuk reuni pasukan Gohard. Dia tidak bisa mencapai Won atau Sarang tapi tetap melanjutkan rencananya. Tentu saja, hal ini menyebabkan gangguan yang mengejutkan saat semua orang memasuki rumah untuk melihat Sarang dan Won bermesraan. Itu berakhir dengan Sang Sik menangis di sudut. Won dan Sarang berlutut seperti anak kecil yang dihukum dan Daol, Pyonghwa dan Rowoon di sofa. Rowoon, sebenarnya, tidak mengerti suasana muram dan terus ingin mengucapkan selamat kepada pasangan itu. Tapi gadis-gadis itu mengatakan mereka marah karena pasangan itu berbohong. Mereka berharap tidak ada lagi kebohongan di antara mereka seperti Won menjadi anak haram dari ketua. Yah, Bu Won berterus terang dan mengetahui identitasnya, ketiganya segera mulai meminta maaf dan membungkuk ke belakang untuk merawatnya. Daol mengajak Sang Sik keluar untuk menegurnya sementara Won meminta Pyonghwa dan Rowoon untuk kembali menjadi temannya. Dia kemudian keluar untuk melihat Sang Sik menangis. Sekretaris yang malang itu memeluk Won karena dia tidak hanya sedih karena Daol memarahinya tapi fakta bahwa dia juga tidak mendapatkan pacar sebelum Won. Belakangan, Sarang, Daol dan Pyonghwa merayakannya tetapi Sarang bertanya-tanya mengapa mereka tidak marah padanya karena berkencan dengan seseorang di atas posisinya. Mereka bertanya mengapa mereka melakukannya karena cinta adalah cinta. Di tempat kerja, Sang Sik sangat gembira karena acara ulang tahun ke-100 menjadi hit dan Won dipuji di seluruh dunia. Dia bercanda itu karena dia melakukan pekerjaan yang paling sulit dan terkejut melihat Won setuju. Sang Sik membawa suasana ceria selangkah lebih maju seperti biasa, saat dia mengotori jalan Won dengan bunga mainan. Pada rapat dewan, Ketua Gu senang dengan hasilnya tapi Hwaran menunjukkan bahwa mereka masih mengalami kemunduran. Semua anggota dewan berpihak padanya dan menyarankan manajemen kontingensi alias pemotongan biaya. Won menunjukkan bahwa itu hanya ancaman bagi staf untuk tetap waspada. Dia tidak setuju dengan strateginya dan menyatakan bahwa merek mewah dikenal karena sejarahnya. Demikian pula, King Group harus fokus pada warisan mereka. Ketua Gu memanfaatkan keduanya dan memberitahu mereka untuk menyiapkan proposal mereka. Adapun Pyonghwa, saat mengetahui bahwa Purser Soo Hyun sedang dipromosikan, dia sangat marah. Di bandara, dia sengaja mendengar bahwa Soo Hyun bangkit karena penjualan Pyonghwa. Dia mengonfrontasinya tetapi senior menyatakan bahwa Pyonghwa tidak akan pernah dipromosikan karena dia bercerai. Dalam kilas balik, kita melihat mantannya diam-diam mendaftarkan pernikahan mereka dan menipunya untuk menandatanganinya. Daol dan Sarang mencoba membantu membatalkan atau membatalkannya, tetapi kantor pendaftaran menyatakan bahwa satu-satunya pilihan Pyonghwa adalah perceraian. Sarang tampaknya mengalami hari yang buruk dan dia dipilih untuk melayani taman anggota majelis yang memarahi Hwaran karena mempermalukannya di acara tersebut. Dia kesal dengan etiket melayani Sarang dan memerintahkan dia untuk dipecat. Hwaran menyerah tapi Won tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Dia menempatkan Park di tempatnya yang dengan marah pergi. Hwaran terdiam karena mereka membutuhkan Park. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara Won dan Sarang dan memperingatkan dia. Sarang meminta maaf kepada anggota staf tetapi mereka berpihak padanya. Mereka pergi minum dan dia tersentuh karena ini pertama kalinya mereka mengundangnya. Mereka memuji Won karena membela mereka dan Sarang merasa senang atas namanya. Hujan mulai turun saat mereka keluar dan mereka semua berpisah. Saat dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, Won mengejutkannya dengan sebuah payung. Mereka terkesan dengan refleksnya yang cepat saat dia menghentikan cipratan hanya untuk dicipratkan oleh mobil berikutnya yang melewati mereka. Di rumah, Sarang tiba-tiba berteriak saat Won sedang berganti pakaian kering di ruangan lain. Prihatin, dia kehabisan pakaian setengah hanya untuk melihat bahwa dia hanya menonton TV. Dia memperhatikan perutnya dan berpura-pura pergi membuat teh. Dia menggodanya karena pemalu dan mereka akhirnya bermesraan. Sementara itu, Hwaran merekrut Sang Sik untuk bekerja padanya. Dia akan membantunya bangkit jika dia melaporkan kepadanya tentang semua yang dilakukan Won. Dia tidak segera memberinya jawaban tetapi bertanya seberapa tinggi. Episode 12 tampaknya tidak berjalan dengan baik untuk salah satu karakter karena Daol juga sengsara. Adik iparnya mengacaukan kamarnya, mengambil pakaiannya dan meninggalkan putranya di rumah Daol tanpa bertanya padanya. Dan pada malam hari, suami dan orang tuanya menyuruhnya membuat 3 makanan berbeda saat dia melipat cucian. Lelah, dia menginap di tempat Sarang. Di hotel,
Sarang melihat seorang tamu memohon pada Sumi untuk mencari boneka putrinya. Pembersihan rumah tidak dapat menemukannya tetapi Sarang menawarkan untuk mencarinya. Inspektur kamar Okeja mengawasinya saat dia menghabiskan setengah jam mencarinya di antara linen kotor. Pada akhirnya, dia menemukannya dan gadis kecil itu sangat gembira. Sarang memperhatikan Okeja dan bertanya padanya tentang Han Miso yang sebenarnya adalah sahabatnya. Pada hari liburnya, Sarang menunggu Won untuk kencan mereka dan terkejut melihatnya lari ke tempat itu karena lalu lintas. Dia terhibur karena dia menyatakan itu karena dia senang dia memulai kencan untuk pertama kalinya. Dia membawanya ke suatu tempat di tepi laut yang dilapisi dengan turbin angin dan mengatakan kepadanya bagaimana dia berharap bisa terbang ke tempat ibunya berada, membenarkan bahwa ibunya sudah meninggal. Dia berharap dia tidak akan menyesal seperti dia dan memberinya foto ibunya. Dia bilang dia mendapatkannya dari Okeja yang mengenal Miso. Dia menangis saat melihat foto itu. Duo ibu anak baru diperkenalkan dan kita melihat anak laki-laki Huaran terbang pulang untuk menemuinya. Dengan suaminya mengajukan cerai pada hari yang sama, dia frustrasi dan membentak anaknya. Anak laki-laki itu sedih dan dia berkata yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah kembali ke sekolah berasrama dan menjalani hidupnya. Sementara itu, Sarang akhirnya diundang untuk bergabung dengan Dream Team, layanan catering pribadi ketua GU yang terdiri dari stafnya dan staf VIP. Manajer kepala menginstruksikan Sarang tentang pentingnya menjadi sempurna dan tidak membuat satu kesalahan pun. Dia bersemangat sampai dia melihat bahwa seragam barunya terlihat seperti pakaian pelayan lengkap dengan celemek putih. Dia semakin dipermalukan saat menyadari dia akan melayani Won yang hadir bersama Yuri, orang tuanya, dan ketua GU. Won kaget melihatnya juga tapi tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk reaksinya saat orang tua mengumumkan untuk menikahkannya dengan Yuri. Sarang yang memegang piring menjatuhkannya.